11 ruko termasuk kantor bank pemerintah di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terbakar. Proses pemadaman berlangsung selama 3 jam karena terkendala sumber air. Kebakaran menghanguskan 11 ruko 2 lantai di Terminal Bus Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu siang. Bahkan salah satu yang terbakar adalah kantor cabang bank pemerintah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan ruko yang dijadikan toko dan kantor ini. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil water cannon dari Polres Landak dikerahkan untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman berlangsung hingga 3 jam karena terkendala sumber air terdekat. Api masih belum bisa dikendalikan? Belum bisa dikendalikan karena ada beberapa hambatan yang kita dapati. Pertama, akses sumber air. Penyebab kebakaran masih dalam tahap investigasi. Namun berdasarkan informasi, api terlihat dari lantai 2. Selain kobaran api, terdengar juga ledakan dari lokasi. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Landak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ledakan tabung gas sebuah rumah di kawasan elit di Bekasi, Jawa Barat rusak parah. Ledakan juga melukai salah satu penghuni rumah, serta 2 rumah di dekatnya tertimpa puing-puing bangunan. Sebuah rumah di perumahan elit Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat ini rusak parah. Bagian depan rumah rusak dan atap rumah hancur. 2 rumah lain juga tertimpa puing-puing bekas ledakan. Sementara itu, 1 mobil juga mengalami pecah kaca akibat tertimpa puing-puing. Kerusakan ini akibat ledakan tabung gas 12 kg yang bocor dari salah satu rumah. Kerasnya suara ledakan membuat warga sekitar terkejut. Salah satu penghuni rumah terluka akibat ledakan. Jadi tadi pagi itu kencang banget tuh, sekitar jam 8 lah itu ledakannya. Keras sekali gitu. Berapa kali ledakannya itu? Sekali, Pak. Sekali ya. Katanya apa penyebabnya? Untuk sementara sih tadi polisi mengatakan itu gas yang bocor, Pak. Saya lagi di atas, terus kemudian tiba-tiba ada atap pada runtuh ke bawah. Terus saya lari, saya ajak istri, anak saya turun ke bawah. Terus di bawah ada ibu mertua saya, nah saya tarik ibu mertua saya keluar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi saya belum tahu kondisinya, kronologisnya, terjadinya karena apa, saya benar belum tahu. Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab bocornya tabung gas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana bocah 9 tahun tewas tertimpa pagar sekolah saat bermain usai pulang sekolah di Subang, Jawa Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan. Pagar SD Negeri Raja Pola 1 Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat roboh menimpa Farhan Febrian, bocah 9 tahun hingga tewas. Sebelumnya Farhan Febrian tengah bermain bersama 2 orang temannya usai pulang sekolah. Saat itu korban bermain dan naik ke atas pagar sekolah. Namun diduga pagar rapuh sehingga roboh bersama korban dan kepalanya tertimpa robohan pagar. Korban Farhan Febrian sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan. Menurut kakek korban, ia hanya mengetahui cucunya pamit berangkat ke sekolah, namun justru mendapat kabar korban mengalami musibah. Saya terus terang aja, Pak, untuk kejadian-kejadian itu kan saya nggak tahu jelas. Ya tahu-tahu saat yang ada bel, tetangga saya ngebel bahwa anak saya jatuh, cucu saya jatuh, saya kejar. Di mana sekarang? Di sekolahan. Ya kejar sana katanya di klinik, udah dibawa ke klinik. Setelah sampai ke klinik, ya cucu saya udah tidak tertolong. Ya keadaannya ya parah lah. Entah kejadiannya untuk kronologi. Emang itu Pak di sekolah itu ada apa sih hingga si korban ke sekolah? Katanya belajar, Pak. Ya ngomongnya belajar. Belajar kelompok apa gimana? Enggak belajar, masuk awal sekolah. Namun Kepala Sekolah SD Negeri Raja Pola 1 membantah adanya aktivitas tatap muka di sekolah. Si
juga kurang begitu jelas karena situasi sekolah kan tidak ada kegiatan. Iya. Satu, tidak ada kegiatan, dan lagi tidak ada jadwal untuk tatap muka. Kan? Setelah dinyatakan meninggal di rumah sakit, korban dibawa ke rumah duka di Dusun Margatani, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang untuk dimandikan dan dimakamkan. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait musibah ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban penambang emas terjebak di lubang tambang resmi dihentikan oleh Basarnas Kalimantan Tengah. Evakuasi tidak dimungkinkan karena faktor kedalaman lubang tambang dan sempitnya lubang yang sudah dipenuhi lumpur. Memasuki hari ke-7, pencarian 7 korban penambang emas yang terjebak di lubang tambang dengan kedalaman 65 meter di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah resmi dihentikan. Pemberhentian dilakukan karena sulitnya akses tim SAR untuk masuk ke lubang tambang yang sudah dipenuhi lumpur dan air. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dinilai membahayakan petugas. Kondisi cuaca yang tidak menentu pada saat pencarian yang sangat mengganggu tim evakuasi di lapangan. Yang kedua, manhole atau lubang utama yang sudah penyangga atau soring-soring itu sudah mulai agak rapuh. Itu merupakan kendala kami di lapangan yang paling penting bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR kita selalu mengedepankan faktor keselamatan penolongnya. 7 penambang emas yang tertimbun di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih belum bisa dievakuasi karena banyak kendala yang dihadapi tim SAR. Perwakilan pihak keluarga yang masih berada di lokasi tambang pun membuat surat pernyataan. Mereka ikhlas jika tim SAR menghentikan proses evakuasi dan tidak akan menuntut secara hukum. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Kawanan bajing loncat yang beraksi di Cakung, Jakarta akhirnya ditangkap. Para pelaku berbagi tugas dan nekat mencuri di siang hari di tengah keramaian. Penjarahan posisi di Jalan Pulau Gadung. Aksi komplotan bajing loncat beraksi di siang hari terekam kamera warga. Kawanan bajing loncat ini menjarah sebuah truk pengangkut besi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku terbilang nekat lantaran mencuri di tengah keramaian lalu lintas yang padat. Kepolisian unit Resmo Polres Jakarta Timur bertindak cepat. 4 pelaku akhirnya ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan kilogram besi yang dicuri. Total kawanan ini sudah beraksi lebih dari 3 kali. Mereka melakukan sudah beberapa kali, ya, bahkan lebih dari 3 kali. Ya. Kita masih dalami apakah masih ada TKP lain. Mereka melakukan bersama-sama, ada yang mengawasi, ada yang naik ke atas truk, lalu besinya dilempar ke bawah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka bawa ke tempat penjualan. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya, salah satunya penadah barang hasil curian itu. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasangan suami istri protes saat terjaring operasi justisi protokol kesehatan di Menteng, Jakarta. Mereka bahkan memaki petugas. Bapak mau tahu sudah segepok masker dalam mobil saya. Fresh tes ya. Ya lagi ngapa? Pasangan suami istri pengguna kendaraan roda 4 ini melayangkan protes saat terjaring razia justisi protokol kesehatan di Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mobil yang mereka tumpangi diberhentikan petugas Satpol PP lantaran salah seorang penumpangnya tidak memakai masker. Berdalih masih satu keluarga sehingga tidak membahayakan orang lain, pasutri ini pun nekat memaki petugas. Aksi protes juga dilayangkan seorang pengendara lainnya yang beralasan tengah bersin-bersin sehingga terpaksa melepaskan maskernya. Namun begitu, para pelanggar tersebut tetap diberikan sanksi tertulis dan sanksi sosial. Tadi kenapa nggak pakai masker? Apa ngelepas doang atau gimana? Bersin. Lepas bersin. Oh, bersin gitu ya? Iya. Gimana Bang, ada sanksi sosial ini terima nggak Bang? Kalau nggak terima mungkin pakai toh. Kan gitu ya kan? Jadi jalanin aja gitu Bang ya? Iyalah, pakai lah. Mendukung Bang program pemerintah Bang? Program pemerintah. Yang penting pemerintah harus berlaku adil kan?
Petugas yang sempat memberhentikan mobil lainnya bahkan sempat kembali mendapatkan protes dari pengendara mobil. Alih-alih mengaku sebagai Satgas COVID-19 sambil menunjukkan tanda pengenal, pengendara mobil tersebut memilih untuk tancap gas. Ya, di sini masih kita dapati pelanggar-pelanggar yang dimana mereka kurang menyadari protokol disiplin protokol kesehatan. Termasuk ada kita dapati beberapa yang mereka satu kendaraan lebih dari satu orang masih tidak memakai masker dengan berbagai macam alasan, yang melakukan tidak. Karena di Pergub 79 itu tidak ada pengecualian. Ya. Petugas berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan protokol kesehatan demi menekan angka penyebaran COVID-19 yang mengalami peningkatan beberapa hari terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga akibat cuaca buruk, sebuah kapal tunda tenggelam di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya nahkoda kapal tewas. Tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas dibantu warga mengevakuasi jasad Safarudin, nahkoda kapal tunda TB Atlas yang tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kapal diduga tenggelam akibat cuaca ekstrim pada Selasa malam. Kapal yang berlayar dari Selat Ajaran menuju Pegayut sempat oleng karena diterjang hujan deras dan angin kencang. Satu korban yang merupakan nahkoda tewas, sementara 3 lainnya selamat. Hasil menemukan dari keempat POB yang berada di atas kapal tersebut, 3 semalam sudah diselamatkan ataupun terselamatkan, dan 1 orang pagi hari ini ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga untuk kita evakuasi, semayamkan. Kapal tunda TB Atlas tenggelam di kedalaman hampir 30 meter. Petugas masih berusaha mengevakuasi badan kapal yang tenggelam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo menolak keberadaan FPI terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi diwarnai pembakaran ban bekas. Puluhan orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Garda Masyarakat Wonosobo Bersatu menggelar aksi menolak FPI di Taman Plaza Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi menuntut pembubaran Ormas FPI diwarnai pembakaran poster pemimpin FPI Rizik Syihab. Dalam orasinya, massa menolak adanya keberadaan FPI dan mendukung pemerintah untuk membubarkan Ormas FPI. Menghimbau kepada pemerintahan, TNI, Polri, pemerintahan yang punya kebijakan untuk membukukan, untuk membubarkan di semua level kelompok-kelompok radikal, FPI, HTI, dan sebangsanya. Setuju? Aksi demo akhirnya dibubarkan petugas gabungan polisi TNI yang dipimpin Kapolres dan Dandim Wonosobo. Pengumpulan massa dalam demonstrasi menciptakan kerumunan yang dilarang karena berpotensi penyebaran virus COVID-19. Sebagai satuan Satgas untuk pencegahan COVID-19, apapun bentuknya demo, unjuk rasa dan lain sebagainya atau yang melibatkan kerumunan massa akan tetap kita cegah dan kita bubarkan. Walaupun itu mungkin misinya positif, tetap akan kita bubarkan untuk mencegah penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demonstrasi sempat mengganggu arus lalu lintas hingga polisi menutup jalan menuju Pasar Induk Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.